Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Debbie Bashir di channel YouTube saya Debbie Bashir TV. Ada banyak orang hari-hari ini yang mengalami ketakutan dan tiba-tiba masuk di WA pribadi saya. Mereka bertanya, "Ibu, apa yang sedang terjadi?" Ada banyak yang takut karena kematian, bahkan ada beberapa orang bertanya apakah ini tanda penggenapan akhir zaman. Seorang subscriber dari Kanada berkata, "Kami di sini supermarket semuanya tutup, tidak ada yang buka, bahkan kami juga tidak boleh pergi ke gereja. Semua orang dilarang untuk pergi keluar rumah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bahkan akan ada banyak kekacauan yang terjadi." Saudara bisa membayangkan kalau tiba-tiba ya semuanya tutup, maka orang-orang yang lapar akan berteriak dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, saya hanya bisa menjawab bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan sedang digenapi. Mari kita buka mata kita. Tiba-tiba dengan munculnya sebuah virus yang ukurannya sangat kecil, itu bisa menggemparkan seluruh dunia. Tiba-tiba seluruh dunia berada dalam kekacauan besar. Tiba-tiba seluruh dunia berada di dalam ketakutan yang besar. Beberapa negara besar lockdown, semua tertutup, tidak boleh pergi kemana-mana. Dan apa yang sedang terjadi? Banyak orang bertanya, tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita bahwa memang semua itu harus terjadi. Saya mengutip dari Lukas 21 ayat yang ke-9. Di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika saat itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tandanya kedatangan Tuhan itu kali yang kedua? Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saudara, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya setidaknya ada tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi. Saudara, ketika belum lama beberapa waktu yang lalu kita tahu Iran dan Amerika terlibat dalam sebuah konflik yang cukup memanas sehingga menimbulkan beberapa korban jiwa. Beberapa saat kemudian kita mendengar bahwa negara China juga ikut memanas. Tiba-tiba kita melihat ada serangan virus yang begitu luar biasa yang menewaskan begitu banyak orang. Lalu tiba-tiba virus ini dengan cepat merambah ke semua negara-negara yang ada. Yesus berkata akan terjadi perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Bukan rahasia lagi, bahkan semua kita sudah tahu peperangan di akhir zaman ini bukan hanya menggunakan senjata-senjata secara fisik, tetapi ada beberapa kita melihat hari-hari ini terjadi saling tuding. Ya, negara-negara berkata ini adalah perbuatan negara ini, perbuatan bangsa ini. Virus ini sengaja diciptakan. Tudingan mulai muncul dari beberapa ini adalah virus sengaja dibuat untuk menghancurkan manusia di dunia ini. Ya, Tuhan berkata itu harus terjadi terlebih dahulu. Bahkan saudara, mari kita membuka mata kita. Iya, semua tanda itu harus terjadi terlebih dahulu sebelum penggenapan firman Tuhan, kedatangan Kristus kali yang kedua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang yang bertanya, apa yang harus kami lakukan, Bu? Ya, tiba-tiba saudara, karena virus ini orang tidak bisa keluar rumah. Bahkan hari-hari ini kita tidak bisa beribadah. Ada larangan untuk tidak datang beribadah atau datang ke perkumpulan-perkumpulan. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sekarang dibawa kepada seperti gereja mula-mula. Mari kita mulai membangun rohani kita di dalam rumah, dimulai dari istri, suami, dan anak-anak. Pergunakan kesempatan ini supaya kita semakin berjaga-jaga. Ketika kita tidak lagi bisa beribadah, rasanya semua orang tiba-tiba
bingung dan bertanya, virus yang begitu kecil ini bisa menghentikan semua aktivitas manusia, semua rencana-rencana yang sudah dibuat. Bahkan untuk beribadah mencari Tuhan pun sekarang kita rasanya udah susah. Saudara, buka mata kita. Mari kita mulai melihat apa dan mengapa dan Tuhan sedang berbicara apa kepada kita hari-hari ini. Saya sambung dari Lukas 21 ayat yang ke-34, judul perikopnya di sana adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Tidak ada lain yang bisa kita lakukan selain berjaga-jaga. Ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atasmu dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama, Alkitab berkata kita harus berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hati kita jangan penuh dengan kepentingan duniawi, jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, bahkan hal-hal duniawi yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Saudara, hari ini mari kita mulai tanggalkan berapa lama lagi kita akan hidup. Mari kita melihat berapa lama lagi dunia ini akan segera berakhir. Karena itu arahkanlah dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lagi ada kepentingan duniawi, berburu kekayaan. Kita masih mencari hal-hal lain, kenajisan hidup dalam percabulan, kepentingan duniawi, pesta pora, bahkan sini dikatakan kenajisan dan lain sebagainya. Supaya apa? Karena ketika kita hanya sibuk mencari hal-hal yang demikian, maka hari Tuhan itu bisa jatuh ke atas kita secara tiba-tiba dan menjadi suatu jerat yang membinasakan. Yang pertama yang harus kita lakukan, firman Tuhan berkata, Lukas 21, Injil Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu, berjaga-jagalah. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi, ya, dan tidak ada satupun yang luput, saudara. Semua penduduk bumi akan mengalami hal yang sama, dan ini kita sudah lihat mulai terjadi. Ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jaga jagalah senantiasa supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kalau dikatakan di sini untuk luput, berarti itu akan terjadi. Apakah kita akan mengalami? Ya, kita sedang mengalami hari-hari ini. Tetapi orang yang berjaga-jaga dalam kekudusan, orang yang berjaga-jaga di dalam doa, mereka akan mengalami keluputan. Sekalipun itu akan terjadi, tetapi Tuhan akan meluputkan orang yang berjaga-jaga. Tuhan akan meluputkan orang yang senantiasa berdoa dan hidup di dalam kekudusan. Kita tidak punya pilihan apapun hari ini. Mari kita mulai mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan ini adalah seruan bagi semua anak Tuhan dan gereja Tuhan. Ini menjadi wake up call bagi kita. Mari kita bangun dari tidur kita. Sudah cukup selama ini kita menghabiskan waktu untuk hidup bagi kepentingan kita sendiri. Sudah cukup gereja-gereja hanya mengejar hal-hal yang sia-sia dan tidak fokus kepada kehendak dan kerajaan Allah. Ada begitu banyak jiwa yang sedang berteriak di luar sana yang menanti jamahan tangan Tuhan dan kasih Tuhan yang datang dan mengangkat hidup mereka dari kebinasaan. Mari kita bangun. Mari hai gereja Tuhan, hai orang-orang Kristen di mana saja berada. Lewat peristiwa ini kita bangun dari tidur kita. Kita berdiri dan mulai perkatakan bahwa hari Tuhan akan datang segera. Mari kita mulai berdoa, merendahkan diri. Mari kita mulai bersyafaat bagi bangsa ini. Mari kita bersyafaat bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi seluruh dunia. Kita memohonkan belas kasihan Tuhan supaya hujan pertobatan boleh terjadi. Biarlah lewat peristiwa virus corona ini akan terus menyatukan kita. Biar kita memandang ini dari cara pandangnya Tuhan. Setidaknya ketika virus corona mulai melarang orang bekerja yang tadinya
Mungkin ayah, ibu, dan anak tidak pernah bertemu karena kesibukan masing-masing. Tetapi dengan adanya virus ini kita mulai bertemu dalam satu rumah. Bangun mesbah doa dalam keluarga. Bergandengan tangan suami, istri, dan anak-anak. Mohon belas kasihan Tuhan tercurah dalam rumah tangga kita. Mohon anugerah Tuhan tercurah di dalam rumah kita. Biar kekudusan memenuhi keluarga kita. Pakailah waktu-waktu ini. Saya percaya virus ini diizinkan Tuhan untuk memulihkan hubungan-hubungan yang hancur. Suami, istri, dan orang tua dan anak yang sudah mulai hancur tidak pernah ada waktu mulai dipulihkan Tuhan. Jikalau kita mau melihat dari cara pandangnya Tuhan, jikalau kita mau berdoa dan berjaga-jaga, virus ini juga saya percaya telah mengakibatkan ada begitu banyak orang yang secara diam-diam mulai mencari Tuhan dalam hatinya. Ketika manusia diperhadapkan dengan kematian di depan mata, hari-hari ini semua orang ketakutan akan kematian. Semua orang ketakutan akan terjangkit virus ini dan membawa mereka pada kematian. Dan ketika manusia diperhadapkan dengan satu kata, yaitu kematian, maka mereka mulai menyadari bahwa betapa rapuhnya hidup ini, bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, bahwa sesungguhnya tidak selamanya kita akan ada di dunia ini. Ada satu tempat kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu di sorga. Mari kita buka mata kita hari-hari ini. Pakailah kesempatan ini. Virus ini membawa orang mencari Tuhan dalam hatinya, dan saya percaya akan ada begitu banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, maka mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara tidak perlu takut berlebihan. Justru kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan ini. Mari kita berkata, Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang merindukan kedatangan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa untuk segera melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapi persiapkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh masuk dalam kemuliaan-Mu. Saudara, kita tidak perlu takut, tapi kita harus mempersiapkan diri. Saya mau berdoa buat semua saudara yang mendengarkan ini. Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan pesan Tuhan ini bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, mampukan kami untuk berjaga-jaga di dalam doa kami. Mampukan kami membereskan semua yang belum beres di hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk merendahkan hati dan bertobat di hadapan-Mu. Sebab firman-Mu berkata, apabila umatku yang atasnya namaku disebut berbalik, bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan, maka Engkau akan mengampuni, Engkau akan mendengarkan seruan kami, bahkan Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah hari-hari ini, bahkan semua yang terjadi hari-hari ini lewat virus ini akan membawa kami Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah suami-suami bertobat dan kembali kepada rumah tangga, kepada istri dan anak-anaknya. Biar setiap istri juga boleh kembali kepada keluarga. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Bahkan hati anak-anak kembali kepada orang tuanya. Tuhan, selamatkan kami. Bahkan lewat kesempatan ini juga kami mau sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa, berkati Tuhan bangsa kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kalau Tuhan memang ada niat-niat orang jahat yang coba menjatuhkan dan menciptakan semua ini, biarlah Bapa, Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kami semua kekuatan Tuhan untuk menghadapinya. Apabila memang semua ini harus terjadi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman-Mu, apa yang sudah Engkau ucapkan dalam firman-Mu, semua harus terjadi. Kami berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan untuk bertahan Bapa. Berkati bangsa Indonesia. Kami berdoa jangan ada kematian massal di atas bangsa kami, tapi biar terjadi pertobatan massal. Secara khusus kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Bapa, kuduskan mesbah-Mu, kuduskan bait-Mu Tuhan,
Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk para pendeta dan gembala-gembala sidang. Tuhan, biar kami semua berdiri dalam kekudusan-Mu, menghormati kekudusan dan hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kenajisan yang mungkin telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu. Ampuni segala ketidakbenaran dan apa yang kami lakukan jika di luar fokus-Mu Tuhan. Ampuni Bapa, ampuni. Kembalikan gereja-Mu kepada hati-Mu untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kembalikan fokus kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk melihat Tuhan bahwa kami harus pergi dan memberitakan amanat agung itu. Kami harus bekerja selama hari masih siang, karena kami tahu sebentar lagi akan datang malam dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sampaikan isi hati-Mu terus bagi setiap kami yang rindu Tuhan. Urapi setiap kami. Bahkan kami berdoa lewat semua peristiwa ini akan terjadi pemulihan demi pemulihan dan pertobatan demi pertobatan. Kembalikan kami ke hati-Mu Tuhan. Kembalikan anak-anak-Mu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua harus terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Pegang tangan kami, Roh Kudus Engkau yang menjadi kekuatan kami. Bawa kami terus ada di dalam perkenanan-Mu, sehingga satu saat nanti ketika waktu itu tiba, kami akan berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai, bahkan masuk pada kekekalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.